Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anissa Fitri, mahasiswi Universitas Negeri Padang, Prodi Sastra Indonesia, dalam mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai zaman megalitikum atau zaman batu besar. Simak penjelasan berikutnya. Yang dimaksud dengan kebudayaan megalitikum ialah kebudayaan yang terutama menghasilkan bangunan-bangunan dari batu-batu besar. Batu-batu ini biasanya tidak dibuat secara halus, melainkan hanya sekedar diratakan dengan kasar guna mendapat bentuk yang diinginkan. Sudah kita ketahui bahwa dengan dimulainya zaman logam bukan berarti menjadi akhir dari zaman batu. Pada zaman logam, orang-orang masih menggunakan batu sebagai bahan dan alat. Maka sesungguhnya, megalitikum atau kebudayaan batu besar bukanlah membawa artian timbulnya kembali zaman batu sesudah zaman logam. Memang megalitikum itu akarnya terdapat dalam zaman neolitikum, tetapi baru benar-benar berkembang pada zaman logam. Hal ini dapat dilihat dari tempat-tempat penemuan megalitikum, yaitu berupa kuburan-kuburan pada zaman itu. Banyak sekali didapatkan manik-manik dan alat-alat dari perunggu, bahkan ada kalanya alat-alat dari besi. Maka dari itu, megalitikum Indonesia biasa dimasukkan ke dalam kebudayaan Dongson sebagai salah satu bentuk cabangnya. Perlu dikemukakan bahwa di negeri kita ini masih terdapat kebudayaan megalitikum yang masih menjadi kebudayaan hingga saat ini. Hal ini terdapat di Pulau Nias, Sumba, dan Flores. Hal ini tentu saja memberi banyak petunjuk bagi kita untuk menyelami megalitikum prasejarah, tidak hanya mengenai hasil kebudayaan-kebudayaannya, tetapi juga mengenai pikiran dan pendorongnya. Adapun hasil-hasil terpenting dari kebudayaan megalitikum yaitu yang pertama, menhir. Bentuknya seperti tiang atau tugu yang didirikan sebagai tanda peringatan atau melambangkan arwah nenek moyang, sehingga menhir sering dijadikan sebagai benda pemujaan. Yang kedua, dolmen. Bentuknya seperti meja berkakikan menhir. Ada dolmen yang digunakan sebagai tempat saji dan pemujaan roh nenek moyang. Ada pula yang di bawahnya terdapat sebuah kuburan. Yang ketiga, sarkofagus atau keranda. Bentuknya seperti palung atau lesung, tetapi memiliki tutup. Yang keempat, kubur batu. Sebenarnya, kubur batu tidak jauh beda dari peti mayat dari batu. Keempat sisi dindingnya berupa papan-papan batu, begitu pula pada alas dan bidang atasnya. Bedanya dari keranda ialah keranda merupakan suatu batu besar yang bagian atasnya dicekungkan seperti lesung dan diberikan tutup tersendiri. Sedangkan kubur batu merupakan peti yang papan-papan batunya terpisah dari yang lain. Yang kelima, ada pundan berundak-undak, merupakan bangunan pemujaan yang tersusun secara bertingkat-tingkat. Dan terakhir ada arca-arca yang kemungkinan dilambangkan sebagai nenek moyang dan sebagai tempat pemujaan. Sesungguhnya, kebudayaan megalitikum ini banyak meninggalkan jejak di seluruh Indonesia dari berbagai macam ragam dan bentuk. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang telah benar-benar diteliti, penyebaran ini banyak terdapat di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Di Sumatera, peninggalan yang terpenting terdapat di dataran tinggi Pasemah, yaitu di pegunungan antara wilayah Palembang dan Bengkulu. Di sana terdapat sekumpulan besar arca-arca, menhir, dolmen, dan hasil kebudayaan-kebudayaan lainnya. Di Jawa, peninggalan kebudayaan megalitikum prasejarah ini terutama terdapat di ujung timur di daerah Besuki. Peninggalan ini berupa kuburan yang oleh penduduk disebut dengan pandusa, yang sebetulnya merupakan dolmen yang di bawahnya terdapat kubur batu. Dalam pokoknya, hasil kebudayaan-kebudayaan megalitikum ini erat hubungannya dengan keagamaan yang berkisar pada pemujaan roh nenek moyang. Masyarakatnya pun memilih salah satu dari anggota mereka, siapa yang paling kuat lahir dan batinnya, dan siapa yang memiliki kelebihan keunggulan dari sesama anggotanya untuk dijadikan pemimpin dan pelindung mereka.
dan orang tersebut disebut sebagai kepala suku. Berikut merupakan ilustrasi dari jenis manusia pendukung yang hidup pada zaman Megalitikum. Adapun beberapa jenis manusia pendukung yang hidup pada zaman Megalitikum diantaranya yaitu: yang pertama, Meganthropus paleojavanicus, yaitu manusia berukuran besar dan jalannya tegak. Yang kedua, Pithecanthropus atau manusia kera dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Pithecanthropus erectus, yaitu manusia kera yang jalannya tegak atau tegap, Pithecanthropus mojokertensis, manusia kera yang berasal dari Mojokerto, dan Pithecanthropus soleensis, manusia kera yang berasal dari Solo. Berikut adalah bentuk-bentuk dari peninggalan hasil kebudayaan Megalitikum. Itulah bentuk dari kubur batu menyerupai peti tetapi tidak memiliki tutup di atasnya. Lalu ada arca batu yang menyerupai bentuk patung. Lalu ada punden berundak-undak, yaitu bangunan yang disusun secara bertingkat. Lalu ada menhir yang menyerupai tugu. Lalu sarkofagus yang menyerupai peti batu tetapi memiliki tutup di atasnya. Dan dolmen yang tersusun atas papan-papan batu pada kanan kiri atas bawahnya. Itulah beberapa pembahasan mengenai zaman Megalitikum, hasil kebudayaan, beserta kepercayaan dan manusia pendukungnya. Sekian penjelasan dari saya.